Yesus, oleh sebab itu Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi mati dulu lah itu Yesusmu, baru bangun dibangkitkan, menjadilah dia Tuhan setelah mati. Jadi yang mentuhankan Yesus ini Paulus. Nah, sementara sebelum Yesus mati, menurut kekristenan itu dia mati dan bangkit, dia belum jadi Tuhan. Bagaimana bisa dikatakan Pak Yohanes 1 nomor 1 Yohanes 1:14 perkataan Yohanes, terus Ibu Derni telan mentah-mentah itu? Gimana? Gak nyambung. Kalau kita lihat netizen nyambung. Dibawa dah suruh makin diam, dah suruh Gurunda. Silakan Gurunda, diam maka silakan Gurunda. Ada yang menangis, dah suruh diam. Lanjut makin Gurunda. Jadi begini benar nih. Yesus itu berkata gini loh. Jika engkau mengasihi aku, kan ada. Dia kan katakan gitu, ya kan? Iya. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Ini loh poinnya di sini loh. Kita mari mengukur kita mengukur langkah kita dari sejak kita ada lahir kemudian ke depannya setelah hari ini. Barang siapa memegang perintahku, ini kan perintah Yesus nih. Sekarang ketika orang Islam mengimani dirinya sebagai utusan, itu perintah siapa? Perintah Yesus kan? Dan juga perintah Allah SWT. Nah sekarang ketika Bu Darni menuhankan, mempertuhankan, ibu menghambakan diri kepada Yesus, ini perintah siapa? Itu dulu poinnya. Sederhana loh sebenarnya. Kesadaran, dengarkan Bu, kesadaran ibu dari penyembah Yesus menuju kepada pengikut Yesus, itu pembedanya hanya setipis kulit bawang loh. Sedikit ibu melembutkan hati aja untuk membuang kedegilan Anda, sunat hati Anda menerima pernyataan-pernyataan Yesus atas perintahnya, Anda akan menjadi seorang muslimah yang baik. Barang siapa memegang perintahku, berarti enyahkan semua perintah-perintah yang ada di luar selain daripada perintah yang ada pada diri Yesus. Maka ketika perintah Yesus yang kita pegang dengan kuat, maka kita akan menjadi pengikutnya yang benar. Apa itu? Aku hanya utusan. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Apa yang mau diberitakan? Yesus itu hanya untuk Bani Israel, utusan Tuhan. Beritakan kemana-mana, gak apa-apa. Jadikan semua orang menjadi murid Yesus. Tapi sebagai murid, kita harus manut mendengarkan perintahnya, bahwa dia hanya diutus kepada Bani Israel dan dia hanya utusan Tuhan. Nah sekarang perintah mana yang terlontar dari mulutnya agar kita menjadi hambanya Yesus? Gak ada. Gak ada itu Bu, gak ada. Tapi kalau percaya kepada orang-orang Farisi yang menjual, kemudian jualannya kepada Romawi dan Yunani, maka kita akan diantar kepada posisi di mana kita ini adalah hamba dari Yesus. Maka ibu sakit hati ketika Yesus dikatakan manusia, tetapi Yesus mengatakan dirinya manusia. Mau kayak mana? Barang siapa memegang perintahku, jadi perintah Yesus loh yang harus kita pegang, bukan perintah oknum-oknum di luar Yesus yang disebut kemudian rasul-rasulnya. Enggak. Yang kita harus pegang adalah perintahnya. Apa perintahnya Yesus? Sembahlah Tuhan, dialah Tuhanku, hanya kepada Tuhanmu saja, kepada Allah saja engkau berbakti. Kepada iblis aja, Yesus aja iblis menyembah kepada Allah, apalagi kita manusia ini. Itu loh. Tapi kalau ibu masih kekeh mempertahankan iman, ya silakan aja. Ibu tadi di awal perjumpaan saya membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah yang tadi itu. Ini Al-Quran. Ya, banyak manusia yang berkata kami beriman kepada pencipta langit dan bumi dan hari kebangkitan, tetapi sebenarnya mereka itu bukan orang beriman. Nah coba ibu ukur diri ibu. Dari sejak ibu menjadi bayi, remaja yang cantik, menjadi gadis yang jadi rebutan, sampai kepada posisi sekarang ibu-ibu yang sudah menjanda dan masih digilai oleh konsumen, ibu tetap kekeh dengan keadaan ibu. Ukur coba, apa betul jalan yang kutempuh dengan mempertuhankan anak manusia? Nah sekarang begini polanya. Presiden
dan wakil presiden. Presiden itu adalah jabatan tertinggi. Presiden di dunia, di Indonesia ini, siapapun mau menduduki jabatan itu, karena itu adalah jabatan tertinggi. Tapi seketika seorang menteri lewat di hadapan ibu panggil dengan panggilan presiden, "Wahai Bapak Presiden," apakah menteri ini akan senang? Tidak. Itu penghinaan bagi dia. Kenapa? Dia hanya seorang menteri kok dipanggil presiden. Jangankan itu, wakil presiden aja yang selangkah lagi menjadi presiden, Kiai Haji Amin Ma'ruf, ketika dia lewat, lalu ibu panggil dia presiden, "Wahai Bapak Presiden, Assalamualaikum, semangat pagi." Dia akan tersinggung dengan sangat-sangat tersinggung itu. Meskipun panggilan presiden itu panggilan mulia, tapi dia tidak suka karena bukan sesuai dengan faktanya. Yesus, jangankan dipanggil Tuhan, dipanggil baik aja dia menolak. "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya ada yang satu yang baik, yaitu Bapakku yang telah mengutus aku." Jadi kalau ibu menggunakan pola ini kemudian, ya coba Anda renungkan. Apakah salah ketika Anda mempertuhankan Yesus? Menurut Anda tidak salah, tapi menurut Yesus salah. Karena hidup kekal itu adalah mendudukkan Yesus itu sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu, Ibu Darni kan mau hidup kekal, bukan mati kekal. Ibu menyembah Yesus kan tujuannya mau hidup kekal, bukan mati kekal. Terus kenapa Anda tuhankan? Sementara Yesus telah memberikan penggarisan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Satu-satunya loh. Berarti nggak ada tambahan lain. Dan pada saat yang sama Yesus mengatakan, dan hidup kekal itu mereka mengenal aku sebagai yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu mengenal dua pribadi. Yang satu adalah Tuhan, yang satu utusan Tuhan. Katanya mau hidup kekal, tapi kenapa keluar dari koridor? Apa yang diajarkan Yesus justru ibu tidak imani. Hanya karena cinta buta. Yesusku, sayangku, Yesusku, hidupku, Yesus. Tapi kan itu buta namanya. Makanya kenapa bisa buta? Karena iblis itu senantiasa menutup mata dan menutup batin kita supaya kita tersesat mengikuti jalannya. Jalan sudah ditentukan oleh Yesus. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau Yesus hidupnya, kalau Yesus kebenarannya, kalau Yesus jalannya, maka tinggalkan jalan-jalan lain yang mengajak menyembah kepada Yesus. Karena jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah aku utusan Tuhan yang mengantar manusia kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba ambil kaca pembesar, baca kata per kata apa yang dituliskan di sana. Inilah Yesus Kristus. Wahai orang Yahudi, ketahuilah Yesus yang kau kenal itu sesungguhnya telah dijadikan oleh Tuhan sebagai perantara kepada Bani Israel untuk melakukan tanda-tanda, mujizat, kekuatan di tengah-tengah Israel seperti yang engkau tahu. Terus kenapa kita nggak mau menerima itu? Kenapa? Karena ego. Kenapa ego? Itulah yang disebutkan Al-Quran. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Ya, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah menambahkan penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka adalah berdusta. Coba kalau saya tanya, atas perintah siapa ibu menuhankan Yesus? Pasti ibu berdusta menjawabnya. Atas perintah tidak loh Bang Suma. Mana ada nabi yang datang membawa malaikat-malaikatnya? Mana ada manusia datang kemudian menghakimi seluruh manusia? Nggak ada loh Bang Suma. Hanya Yesusku. Tapi ibu lupa, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka pada dirinya roh Tuhan itu ada. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Coba kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 34. Baca itu, pelan-pelan kita baca di sana. Apakah kemudian itu Yesus mendudukkan dirinya sebagai Tuhan hanya oleh karena pada dirinya adalah ada roh Tuhan? Dalilnya sangat jelas di situ. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yesus ini utusan Allah. Yes, dia diberi firman. Yes, tugasnya menyampaikan firman. Yes, ada padanya roh Allah. Yes. Apakah dia Tuhan? Tidak.
Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia utusan Tuhan. Mana dalilnya? Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Yesus itu adalah utusan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah, sehingga pada dirinya ada roh Allah. Nah, ternyata apakah hanya Yesus yang diutus untuk menyampaikan firman? Ternyata tidak. Abraham, Daud, Salomo, Yeremia, Yosua, siapa lagi? Daniel, siapa lagi? Yesus. Semua itu adalah manusia-manusia yang ditahirkan kemudian sebagai penyampai firman. Berarti pada diri mereka ada roh Allah. Sama seperti Yesus. Ini bukan Quran saja yang menerangkan itu, tapi kitab ibu juga yang menerangkan itu. Tapi kenapa nggak beriman? Itu tadi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu kan Al-Quran bang semua. Oke, kita bacakan nasihat Yesus. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi, orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah dia bertobat, engkau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. 2 kali lebih jahat daripada engkau. Kenapa bisa demikian? Fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Itu loh, sederhana loh itu. Dan kata kuncinya dari saya, bukan karena Islamnya, tetapi karena memang manusia itu diberi akal untuk menerima dan menolak. Apa kata Allah? Kebenaran itu telah datang dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Pama ya, dikatakan seperti itulah dalilnya. Nah, untuk itulah Ibu Darni, kenapa Bu Darni selalu masuk ke komal-komal? Kenapa Bu Darni itu kemudian bercanda dengan mengatakan jatuh cinta kepada Bang Suma? Apa sebab? Sebenarnya itu ketukan hidayah loh. Tidak semua orang Kristen bisa punya kesempatan dan punya waktu untuk masuk di komal-komal debat agama. Mereka Kristen atau apapun itu agamanya selain Islam yang masuk dalam dunia debat di TikTok dan dimanapun, sebenarnya itu adalah ketukan hidayah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Tidak semua. Itu adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk menerima cahaya kebenaran. Maka untuk itulah kemudian, apa sih susahnya menjadi Islam, menjadi Muslim? Di Islam itu kita tidak diajarkan menghujat Yesus. Di Islam itu diajarkan menjadi pengikut Yesus, menyembah kepada esensi yang maha kuasa, yang kemudian disebut pencipta, Khalik. Apa sih susahnya? Gini Bu Darni, sebelum Ibu tanggapi. Jadi gini, dalam kehidupan kita itu hanya ada 2. Yang pertama Islam, yang kedua kafir. Kristen tidak dihitung, karena Kristen itu katanya bukan ajaran Yesus. Itu hanya gelar yang diberikan kepada pengikut-pengikut yang ada di Antioquia. Apa Islam itu? Ketika kita memilih Islam, artinya kita memilih untuk tunduk kepada perintah-perintah Allah. Selesai. Memilih Islam berarti memilih tunduk dan berserah diri kepada perintah Allah. Kalau tidak mau tunduk kepada perintah Allah, jangan Islam, keluar. Kenapa? Di luar Islam tidak ada perintah. Di luar Islam itu nggak ada perintah. Contoh, Galatia 1 nomor 5. Kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan. Nggak ada perintah. Adapun ada perintah-perintah, itu perintah manusia. Contoh, nyembah Yesus, itu perintah manusia. Itu perintah manusia. Sehingga kalau mau bebas dari perintah-perintah pencipta langit dan bumi, tinggalkan Islam. Anda yakin sebebas-bebasnya, yakin seyakin-yakinnya, Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban, melainkan hanya dinobatkan sebagai orang yang kafir. Apa itu? Ketetapan kekalnya dalam neraka.
Nggak ada, selesai. Apapun yang dilakukan pada saat kita keluar dari perintah Tuhan, mau kita berbakti, mau kita beramal dalam arti agama kita, selama dia masih noise, maka selama itu juga kuping saya masih sakit. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi gitu. Jadi ketika kemudian ibu menjadi seorang kufur, mohon maaf ini, Galatia 5 nomor 1 di situ diterangkan untuk memerdekakan dari kuk penghambaan. Sebenarnya Bu Darni itu tidak punya kewajiban lagi untuk menghambakan diri kepada Tuhan, karena memang sudah menjadi orang kufur. Itu kata Paulus dalam Galatia 5 nomor 1. Tidak punya kewajiban untuk tunduk kepada penghambaan. Ibu Darni adalah orang yang merdeka. Adapun kemudian ibu mengikat diri ibu dengan aturan-aturan, itu adalah aturan untuk Bani Israel, bukan untuk ibu. Orang meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan itu kafir. Tempatnya merdeka. Mau ibu apapun yang ibu lakukan di dunia ini, silakan. Tidak ada perintah-perintah itu. Kalau kita telusuri, endingnya hanya ada pada tidak loh Bang Suma, kami ini adalah Israel rohani loh Bang Suma. Itu kata ibu berdasarkan Quran. Mereka hanya ingin menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Jadi hanya ada dua. Ketika kita memilih Islam, maka ya kita harus tunduk pada aturan Tuhan, kan gitu. Kalau tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, ya sudah, tinggalkan Islam, ikutlah perintah-perintah manusia, menyembah Yesus, ikut ibadah Sabat, padahal itu untuk Bani Israel. Ya itulah ya. Tapi kalau mau tunduk kepada hukum alam yang ditentukan oleh Allah antara mukmin dan kafir, solusinya hanya Islam. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain, hanya Islam. Ya saya kira gitu Bu Darni. Jadi Ibu kenal dengan saya, kenal dengan teman-teman Islam, itu sebenarnya bukan karena tanpa alasan. Ibu salah satu orang yang dipilih oleh Allah untuk kemudian mengenal Islam itu. Kenapa? Dalam Al-Quran, seruan Allah itu bukan hanya kepada umat Islam. Seruan Allah itu memang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Sekali lagi saya bacakan sebelum saya serahkan, ya, di sini sudah pukul 1:20 lebih. Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wahai ahli kitab, Rasul kami telah datang kepadamu, tujuannya menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan tentang kebenaran, yaitu Al-Quran. Lalu di ayat selanjutnya mengatakan, dengan kitab itulah, dengan Al-Quran itulah pencipta langit dan bumi ini memberikan petunjuk kepada kalian seluruh umat manusia yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah pencipta langit dan bumi mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kata Isa, kata Yesus, fattaqullaha wa ati'un, takutlah kepada Tuhanku, kata Yesus dalam Al-Quran, kata Nabi Isa, dan taatlah kepadaku. Saya kira begitu Ibu Darni, saudariku yang kukasihi. Kiranya apa yang saya berikan sebagai edukasi, ingat kita tidak menang kalah di sini, ini hanya sebatas edukasi. Teman-teman saya, staf-staf saya yang sudah tahu tentang Bang Suma ternyata adalah yang sehari-hari kita ketemu, maafkan saya tujuannya bukan untuk menista, menghina kalian atau abang saya, kakak angkat saya yang mendengarkan ini. Maafkan adikmu ini bukan karena saya benci, melainkan hanya saya sayang samamu. Silakan direnungkan apa yang kusampaikan, terima yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Demikian dari saya Zulkifli M. Abbas, orang terganteng di sini, ya, di rumah saya sendiri. Di rumah saya maksudnya, ya, karena anakku sudah tidur semua. Ya, untuk pamit di sini sudah jam 1:30. Aduh, Bu Darni gimana ini saya, Bu Darni lagi sedih saya ini, Bu Darni. Ya, oke, silakan. Siap, Komandan. Lanjut. Begini, dalam hidup ini kita harus berserah diri, ya kan?
berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Sang Pencipta. Nah, makanya Allah itu menurunkan hukum-hukum kepada ciptaannya. Hukum negara kita patuhi, hukum Tuhan apalagi. Nah, tadi berserah diri. Kami, saya, umat Advent, Masehi Advent hari ke-7 yang menguduskan hari Sabat, sudah berserah diri kepada Allah, sudah menuruti, berusaha, berjuang menuruti hukum-hukumnya. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Hukum kedua, jangan menyembah patung. Hukum ketiga, jangan menyebut namaku sembarangan. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari Sabat adalah hari kudus Tuhan Allahmu. Hukum kelima, hormatilah ibu bapamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan mencuri. Hukum ke-8, jangan berzina. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum 10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Di 10 hukum inilah terdapat 2 kasih. Hukum pertama dan hukum keempat adalah kasih kepada Allah kita yang di surga. Hanya satu Allah kita, nggak ada 2, nggak ada 3. Hukum ke-5 sampai ke-10, kasih kepada sesama manusia. Kami umat Advent ataupun Kristen yang lain pasti mengajarkan hukum-hukum ini karena ini adalah perintahnya. Jadi, yang manakah umat Tuhan yang benar? Tidak agama Advent, tidak agama Islam, tidak agama Katolik, tidak agama GBI, tidak agama dan lain-lain. Tetapi umat Tuhan adalah yang menuruti hukumnya ini tadi. Siapa yang tidak menuruti hukumnya ini tadi dan yang merubah-rubah hukumnya ini tadi, itulah antikristus. Kenapa dikatakan antikristus? Kalau antikristus berarti anti dia sama Yesus Kristus, anti sama ajarannya. Kalau kami umat Advent sudah fix, ini hukum harus dikerjakan. Tidak bisa ini diputarbalikkan, tidak bisa ini dirubah-rubah. Siapa yang merubah-rubah ini adalah pendusta. Itulah makanya saya umat Advent sudah fiksi dan akan yang mempunyai tahta pengadilan adalah Kristus. Makanya nanti dihadapkan semua orang kepada tahta pengadilan Kristus itu. Gak ada tahta pengadilan Yesaya, tidak ada tahta pengadilan Abraham, tidak ada tahta pengadilan Nabi Muhammad kalau orang umat Islam, tidak ada tahta pengadilan Ishak, Yakub, dan yang lain-lain para nabi. Hanya pengadilan tahta Kristus yang ada. Itulah tahta Yesus. Jadi saya tidak, macam mana lagi? Saya sudah kuat ini. Saya tinggal menunggu kedatangannya yang kedua kali. Makanya sebelum Yesus itu datang, biarlah aku hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai aku melakukan segala kejahatan. Pada malam hari aku berpesta pora di klub malam. Pada siang hari aku berbuat kejahatan, atau aku berzina, atau aku bercabul, atau aku dan lain-lain kejahatan. Janganlah begitu nanti Yesus datang. Janganlah aku didapatinya seperti itu. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan itu kepada setiap orang. Itu dari saya. Itu fiksi, itu udah mantap itu kalau ajaran kami ini. Dokternya sudah paten. Begitu teman-teman. Oke, Bu Darni, terima kasih. Saya menghargai itu iman Ibu ya. Itu iman Ibu. Kemudian saya hanya ingin mengatakan bahwasanya aturan yang Ibu sampaikan itu, hukum-hukum itu sangat baik. Sangat baik. Sangat baik, dan memang itu adalah hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang mengikat Bani Israel. Tapi kalau kita mengatakan, oh tidak loh Bang Sumaya, itu silakan Anda renungkan sendiri. Oh, dia hakim yang adil. Yesus itu hakim yang adil dan seterusnya. Dia adalah tahta, memiliki tahta dan seterusnya. Saya katakan untuk yang kesekian kalinya, di dalam Wahyu 20 nomor 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ada tahta-tahta, ada orang-orang, dan mereka diberi kuasa untuk menghakimi. Berarti mereka ini adalah hakim-hakim. Di atas hakim itu masih ada yang lebih tinggi. Siapa yang lebih tinggi itu? Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassalah. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan Al-Quranul kepadamu secara terinci,
Lalu dikatakan orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kemudian dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyakuman nasu bil qisti. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan memberi bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan sebagai neraca penghakiman agar manusia dapat berlaku adil. Jadi Yesus hakim, Al-Quran menjelaskan. Musa hakim, Al-Quran menjelaskan. Daud hakim, Al-Quran menjelaskan. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Itu jelas tuh. Sebagai neraca penimbang keadilan agar manusia berlaku adil. Mereka utusan-utusan itu diberi bukti-bukti yang nyata. Jadi kalau Yesus dikatakan duduk di tahta untuk menghakimi, itu betul. Memang betul. Tetapi dia wakil Tuhan, untuk kemudian Tuhan yang memutuskan. Makanya dia katakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi diri Yesus dulu diseleksi. Siapa pengikutku? Siapa penyembahku? Yang menyembahku nggak bisa karena salah sembah. Yang mengikutiku menganggap aku rasul yang datang kepada Bani Israel akan sampai kepada Bapa. Diseleksi dulu. Sebelum masuk ke dalam rumah Bapa, diseleksi oleh hakim-hakim. Siapa mereka hakim ini? Para nabi yang diutus kepada kaumnya masing-masing. Kalau ada nabi yang dituhankan, nabinya yang akan mengusirnya. Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Karena harus berlaku kehendak Bapa. Makanya dikatakan barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan firman perkataanku, dia akan melakukan perintahku. Mana perintahku untuk menyembah diriku? Tidak ada. Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Meskipun ajaran 10 Taurat itu dijalankan, tapi kan sudah dilanggar. Kenapa? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Pada saat itu Yesus belum ada. Makanya kemudian ketika Yesus datang, orang Yahudi tidak menggantikan Tuhan mereka dengan menyembah anak Maria, tidak. Tapi ketika ada ajaran dijual ke Romawi, Yunani sampai ke Indonesia, maka disitulah saatnya anak manusia yang hanya utusan itu dipertuhankan. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Saya kira begitu Ibu Darni. Terima kasih atas ilmunya. Biar bagaimanapun kita harus menghargai, itu adalah iman, tidak ada paksaan. Ngotot-ngototan kita sekalipun sampai ke pelaminan pun kita tidak akan pernah bisa menyatu kalau kita tidak menjadikan apa yang disampaikan Yesus itu sebagai tumpuan utama. Bang Juma, sikit lagi ya. Jangan dulu pergi ya Bang Juma, ya, sikit lagi. Hukum semangat untuk kali. Iya. Oh iya, ini kan penginjilan Bu Juma. Oh, iya. Hukum untuk orang Israel. Bukan karena nafsu kan? Itu tante dia rindu Bang, jangan cepat-cepat Bang Juma. Tante dia masih rindu sama Abang, jadi jangan cepat. Oh, itu ada yang mau naik tuh di bawah, ada yang mau naik. Naikkan aku debat yuk semua. Oke, silakan naik. Ya, kata Bang Juma tadi hukum untuk orang Israel saja. Tidak Bang Juma. Tapi awalnya kebenaran itu datangnya di bangsa Israel. Yes, pasti. Semua kita ini pun gak ada apa-apanya Bang Juma. Semua awalnya datang dari bangsa Israel. Makanya dibilang Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang keselamatan. Di dalam Matius 28 ayat 9, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, sampai ke ujung bumi katanya. Jadi kalau sampai ke ujung bumi Bang Juma, ke Medan pun sampai, kemana-mana pun sampai. Makanya banyak orang Kristen yang menerima Yesus Tuhan. Makanya dibilang seluruh bumi. Oke. Dikat di situ. Jadi keselamatan itu dari Yahudi. Yahudi di sini Yesus kan, Bu? Iya. Ya kan? Nah, keselamatan menurut Yesus itu apa? Mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Artinya beritakan keselamatan sampai ke ujung bumi dengan mengajarkan Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan utusan hantu, bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Pemberitaan itu sudah sampai kepada kami.
maka kami beriman kepada dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu keselamatan yang datang dari Yahudi itu. Mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Titok. Nggak ada lagi neko-neko yang lain. Tapi kalau ada mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, nah itu bukan keselamatan dari Yahudi itu keselamatan dari Vatikan. Vatikan punya merek itu, Bu Yani. Silakan. Itu kan prediksi teman-teman. Bukan, itu pernyataan Yesus.